guys, kembali lagi dengan saya Priska Lucia Menjagi Siboro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang drone multicopter. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke video pembahasannya, kita tentu harus tahu dong, apa itu drone? Drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya atau bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Penggunaan terbesar dari pesawat nirawak ini adalah di bidang militer. Tetapi juga digunakan di bidang geografi, fotografi, dan videografi yang dilakukan secara bebas dan terbuka. Berikutnya adalah jenis-jenis drone. Jenis yang pertama adalah fixed wing drone. Drone jenis fixed wing ini menggunakan sayap untuk terbang. Drone fixed wing juga memiliki beberapa bentuk dan ukuran, tergantung pada kegunaannya masing-masing. Dan sumber tenaga dari drone jenis fixed wing ini bisa menggunakan baterai. Ada juga yang menggunakan bahan bakar. Kemudian ada juga rotary wing drone. Rotary wing drone adalah drone yang menggunakan baling-baling atau propellersnya untuk terbang. Drone jenis ini biasanya dikenal dengan nama multicopter atau multirotor. Sedangkan untuk penamaannya disesuaikan dengan banyak motor atau baling-baling. Sumber tenaganya baterai dan merupakan jenis drone terbanyak yang dijual di pasaran. Harganya pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu sampai ratusan juta. Sedangkan berdasarkan fungsi, drone juga terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya GPS drone. Sesuai namanya, ini merupakan drone yang selalu terhubung dengan sinyal GPS dari satelit. Istimewaannya adalah drone ini bisa kembali ke titik keberangkatan tanpa perlu kita kendalikan. Drone ini bisa kembali ke titik awal saat mulai kehabisan baterai atau saat berada di luar area remote control. Berikutnya adalah delivery drone. Drone ini bisa dibilang sebagai troli melayang. Drone ini mampu membawa sejumlah barang untuk menuju tujuan yang sudah ditetapkan tanpa melalui jalanan. Kemampuan angkat drone ini berkisar dari 8 sampai 13,6 kg dalam satu kali angkut. Lalu ada fotografi drone. Drone ini memang didesain untuk mengambil foto. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membawa kamera digital, plus sejumlah pelindung di kamera sekitar lensa agar aman dari kondisi cuaca maupun kotoran. Alat kendalinya pun sudah selalu dilengkapi dengan satu tombol khusus yang terkoneksi dengan shooter di kamera yang menggantung di bawah drone. Drone ini juga dilengkapi dengan wifi, sehingga kamu bisa melihat secara langsung objek sebelum menjadikannya sebuah foto. Kemudian ada racing drone. Bentuknya didesain ramping dan mampu bertahan menghadapi tekanan angin saat berada di atas. Kecepatan drone ini bisa mencapai 70 sampai 80 km per jam. Agar tidak terjadi bentrokan, setiap drone dipastikan punya frekuensi sinyal yang berbeda. Lalu yang terakhir ada endurance drone. Mungkin teman-teman pernah melihat video dari Angel yang sangat tinggi. Kemungkinan itu menggunakan endurance drone, karena drone ini bisa mencapai ribuan meter dari permukaan tanah. Drone ini pun bisa dipakai selama berjam-jam. Jenis ini umumnya dipakai oleh militer atau lembaga lain yang butuh memetakan sebuah wilayah yang luas. Tidak sembarangan orang bisa menerbangkan drone ini, karena hanya mereka yang memiliki izin saja yang bisa menerbangkan sesuatu hingga lebih dari 400 kaki di atas permukaan laut. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat saya tentang drone multicopter. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipergunakan bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.